Kurian itu hatta nahena holongan itu hatta Yesus Kristus oras madihi tasalhuna. Tapasada maruhata tapuk kama permingguata tapuji tuhatta siap bukti nomor 15 ayat sada sahak rodi ayat 7. Debata ama, dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori manguludo binahen ni parsihoho na marhapor siyaw. Alay anggo dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata para si rohana sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di joho hami tu pakirimon di hangoluan saliling nililingna. Salehom matodim tu rohanami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami akan nadibanu agidjangi. Pargogoy mahami manaluhon saluhut na naing mangabat hami tu hasonangan. Say pagadda porsiaw pakirimon doho pamopomon ni rohanami, asamonak kami rodi ujungna, laho majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangolui. Amen. Hasona
patik ni debata imanan yenat sia 2 Timotius bidusada ayat pitu dohot walu. Ai di lehot debata do tuhita tod dihagogon, tod dihaholongon, tod dipangarajayo diri, dada tod dihatahuton. Ope unak komaila makatidakot tuhatay, jala unang hailahon ahu na tarhurung humokop ibana, dohot maho tahe makokop barita na uli, siyan hagogon di debata, atong rak mangidogo mahita tu debata taringot tu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, laho mangulahon na obar tu patik mi. Amen. Nagudang itu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan. Sitopan nasa na adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulahami marhite siap pangalosion nami di patimu. Ima marhite siap tubuh-tubuh di rohanami narwai. Nang siap pakateon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hami honauhum ala ni dosa nami. Alai natar sorsol bagi dohami nuaing ala ni. Asima roham dihami. Ali debata nami, pardengkan bahasa jala parasi roha doho, ala ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sama dosa nami saluhuna,
Jala suruh matod di parbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat kami Tuhan oluan nasora sudah. Na pinar bagabagam diakana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonod dohata ni Jahoba. Unak ko mabiar. Ayaw do siluluhok ko. Nunga pola hujo guarmu. Au napunaho. Hasanga pemadi debata na digijang. Amin. Hatani debata nagawi epistel di minggutta sadarion imana tersurat di panurirang Amos bidu pitu mamukka sianaya sada saha rodiaya onom tajahama marsika soreng tolu pangukapot tu si Amos songonodo di pataridahot Tuhan Jahoba tuau idama jumadihon sihapor ibana dimulana martubur duhut ni panabian jala idama sagak doi dung manabi rajai jadi marpangulahi marrohani Jahoba taringot tusi dan jadi saut ninna Jahoba. Jadi nikuma ali Tuhan Jahoba wa pasadima tungbehama panahan ni si Jakob jongjong ay namek doibana. Olak ni ido sahakna martuado natumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Ringkas mata pagoda
tidakkon maha porsiautai, songon na hinatidakkon ni dongatta saha porsiau di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama parkuria nabadia, kuria hatopan hala Kristen akan nabadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai namadok, mulak mangolu sogok daging ni halak naong mate, dohok dihangoluan nasora sudah. Amin.
Tikting di Minggu Papituhon Dung Trinitatis 14 Juli 2024. Bagian na parjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Papituhon Dung Trinitatis. Doho tema hiras niroha makatahon hasitongan. Bagian na paduahon dana nasorang. Na di hari Senin 8 Juli 2024 di basa-basa hotu hatta danak bawa di keluarga Niamata Sardo Situmorang Inata Juniarti Erika Magdalena Borusaragi Inganan Nasida Mampang Indasada Blok P nomor 10 Pancoran Mas Nir Sadapitu Alwonom Wik Judea Hipas dodak nanaki nang natorasna. Bagian na patuluhon, nanaing merbagas, naing majalo pasu-pasu parbugason ma, Fernando Marihot Barasa, anak Niamata, Peddin Tua, Haholongan Barasa, tubuh ni Inata Megawati Boru Pakpahan, ruas ni HKBP Depok Sada, Wik Getsemane. Dohot Oroanna, Ervina Ratna Anastasia Boru Batubara, Boru ni Amata Insinyur Johnny Oloan Batubara, tubuh ni Inata Rosmawati Boru Sitorus, ruas ni HKBP Depok Sada, Wik Getsemane, pamasumasun dari Sabtu 27 Juli 2024 di HKBP Depok Sada. Bagian na paupaton ruas napida mamuka sadarion Minggu 14 Juli 2024 pidda huria masian HKBP Depok Sada ima keluarga ni Amata Maikeli Pranki Sabar Hutasoit Inata Kristina Natalia Borusiaturi rap dohot dua yanakon Nir Sadalima Siasada Wik Laudekia Nasida Pidda Tuhuria HKBP Harapan Baru Bekasi. Bagian na palimahon barita habot niroha. Na di hari Senin 8 Juli 2024 nunga jumolo marujungolu Inata Tiurlina Boru Silalahi umur 55 tahun. Nani habaluhon ni Amata Robert Siagian. Inganan Nasida Perum Permata Indah Blok B nomor 25 Kampung Sengon Pancoran Mas Nir 5 Waludua Wik Bethlehem. Tudian di hari Selasa sia Juli 2024 di TPU Kali Mulia Sada. Bagian napaunopon parningotan 125 tahun barita nauli di Tano Batak Manang Sending HKBP. Partura ni parningotan 125 tahun barita nauli di Tano Batak, Manang Sending HKBP di HKBP Depok Sada Ima. Hari Sabtu 20 Juli 2024. Bagian na parjolo pukul 8 sahatu pukul 10 WIB manugot lomba permainan dan hafal Alkitab. Na paduahon pukul 10 sampai 12.30 WIB lomba rangkuman kitab Keluaran dan kitab Joshua. Na patuluhon pukul 10.30 saat rodi 10 WIB lomba kor antar WIB partanyangan. Na paupaton pukul 10.30 WIB pengumuman pemenang lomba. Na paduao tuari Minggu 21 Pangulan Nagok Tiki di hari Senin 15 Juli 2024 patupaon nado konpen Pangula Nagok Tiki Distrik 20 de Boskap maringanan di HKBP Harjamukti Resort Paulus Depok. Bagian napawaluhon parheheon parupuan HKBP Depok Sada. Puncak pesta parheheon parupuan HKBP Huhut manupahi marhite silua ni ganup wik. Bagian napasiyahon
Duksipul tikting, tapai hutiut ma panorangion na pinasaha ni seksi na poso bulung taringot tu parheheon na poso bulung HKBP Depok Sada. Bagian na pasapuluhon, titing nason jinahahon dot barita parhepengon, tajahama di warta jemaat elektronik na pinarada ni huria marhite WA wik para tanyang at tabi. Songoni matikting masa di huriat tadi bagasan mingguon, say di pasu-pasu tuhata may tausangap di guarna. Shalom, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di gereja ini untuk melaksanakan ibadah. Yang terhormat Inang Pendeta, yang terhormat Inang dan Amang Parhalado, yang terhormat Amang dan Inang orang tua kami, serta yang kami kasihi, Abang, Kakak, dan teman-teman remaja dan Aposo Bulung HKBP Depok 1. Saya, Grace Arion, perwakilan Panitia Parheheon Remaja dan Aposo ingin menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan Parheheon tahun ini. Parheheon Remaja dan Aposo tahun 2024 mengangkat tema Marsada Namarsakan dengan berbagai kegiatan, yaitu kegiatan Pra-Parheheon dan Puncak Parheheon. Adapun rangkaian kegiatan Pra-Parheheon adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat perlombaan futsal yang akan diselenggarakan pada 11 Agustus 2024. Kedua, kegiatan basket dengan kategori 3-on-3 yang akan diselenggarakan pada 17 Agustus 2024. Adapun pertandingan futsal dan basket dikhususkan untuk laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan badminton dengan kategori lomba ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2024. Keempat, perlombaan anak niraja dan boru niraja atau disingkat dengan ABNR. Lomba ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa cinta remaja dan Aposo terhadap budaya Batak. Adapun hal yang diperlombakan adalah pengetahuan mengenai budaya Batak, talent show, dan busana Batak. Kegiatan ABNR akan diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2024. Kami mengundang kakak, abang, dan teman-teman untuk ikut turut serta dalam perlombaan ini untuk meningkatkan kebersamaan, suportivitas, dan kreativitas sebagai pemuda dan pemudi HKBP Depok 1. Seluruh kegiatan Parheheon akan ditutup pada puncak Parheheon yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2024. Registrasi telah dibuka dan dapat diakses melalui barcode di atas atau bisa langsung mengunjungi meja registrasi yang terletak di halaman gereja. Selanjutnya, kami juga ingin mengajak abang, kakak, amang, dan inang untuk ikut berpartisipasi dalam keberlangsungan kegiatan Parheheon ini dengan memberikan persembahan kasih yang dapat ditransfer ke rekening Elizabeth Mutiara Huta Barat dengan nomor rekening yang terdapat di layar atau dapat diberikan secara tunai melalui panitia. Jika berkenan, besar harapan kami agar abang, kakak, amang, dan inang dapat ikut berpartisipasi. Sekian penjelasan dari kami. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman Instagram kami @rhkbpd1 atau @nhkbpdepok 1. Mohon maaf apabila terdapat kurang dalam pengucapannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Yesus palito Damen debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horasma dihita amang inang, turpuk jamita di parmingguon ta sadarion, di minggu papituhon dung Trinitatis, ima natar surat di Evangelium Markus bindu onom, mamuka sian ayat 14, sahatu ayat 20 sia, songonon ma didok disi. Ujung ni si Yohanes Pandidi. Jadi tarbege mai tu Raja Herodes, ay nunga tarbarita goar ni Jesus, pola didok. Nunga hehe si Yohanes Pandidi sian akan namate. Ido alana umbahen parhagogoon si songoni ibana. Adong ma namandok se Elia do ibana. Na asing muse mandok panurirang do ibana sumantu aka panurirang najolo. Alai anggo si Herodes dung dibegei sainin nado. Si Yohanes nang hugotap i uluna ido dipahehe. Ay disuruh si Herodes ido najolo na manakub si Yohanes doho makurukon si yala si Herodias pardihutani anggina si Filipus naung nilakupna. Ay didok si Yohanes do tu si Herodes dang jadi diho anggi borumi. Jadi hosom ma rohani si Herodias i di ibana say naing bunuon na do ibana alai dang tarpatupasa. Ay nama biar do si Herodes mida si Yohanes ala na ditanda do ibana halak na tigoroha jalan na botor. Jadi diondingi do ibana jala boha-bohaon do rohana umbege jamitana huhud di halomohon hatana. Dungi jupang maari naune ima hari hatutubu ni si Herodes di namambahen panganon ujuan ibana di aka nasangap doho di aka induk ni soldadu ro di aka na raja sian halak Galilea. Jadi bongok ma buru ni si Herodias tu bagasan manortor. Jadi soloma mata ni si Herodes do aka dongan na disi gabe didok raja ima tu borui. Pangido sian au manang dia lomoni roham lehonok kudoi tuho. Laos dia diwarihon do tu boru-borui. Manang dia pe si pangido omi ro dinasatonga ni harajauki saina lehonok kudo. Jadi ruar ma boru-borui mandok tu inangna. Ahama pangidoku jadi didok iba nama ulu ni si Yohanes Pandidi ma. Jadi humalapu ma ibana bongot tuado panirajai dipangido ma. Saunari ma lehon tuau di atas pinggan ulu ni si Yohanes Pandidi. Mar saksi tutu marohani rajai. Alai alani aka uari nado alani aka naginokon nai. Dang olo ibana paujaton boru-borui. Jala mamitor disuruh raja ima hupas nasada.
Didokom ma ibana mangalap ulu ni si Yohanes i. Gabelaho mahupasi manggutap uluna di bagasan hurlungani. Jala dibuam ma ulunai di atas pinggan. Dipasaha ma tu anak borui. Jala boru-borui ma mangalehon tu inangna. Asadung dibegi akasisian ni si Yohanes nama sai Roma nasida dibuat ma bakena jala ditanom. Ido yanggo sahatna. Dihamua kamang doh tamua kainang naina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songon tema minggu namandok hiras niroha makatahon hasitongan. Dalam bahasa Indonesia mengatakan berani menyuarakan kebenaran. Saat Anda menyampaikan kebenaran, maka Anda akan menemukan dua reaksi yang berbeda ketika kebenaran disuarakan. Yang pertama, orang yang bijak akan merenung, yang bodoh akan tersinggung. Itu dua reaksi ketika kebenaran disuarakan. Yang bijak akan merenung, yang bodoh akan tersinggung. Dan dalam hal inilah yang menjadi realita kehidupan yang mungkin bisa kita lihat di sekitar kita. Seperti karakter lalat, akan sangat sulit meyakinkan lalat kalau bunga itu jauh lebih indah dan harum daripada sampah. Sangat sulit meyakinkan orang yang berkarakter lalat untuk mengajaknya mencintai sesuatu yang indah dan harum. Karena memang lalat itu mau dipaksa pun dia akan tetap lebih mencintai yang berbau busuk dan sampah. Demikianlah orang-orang yang tidak pernah mau menerima kebenaran atau yang gampang-gampang tersinggung ketika diingatkan untuk melakukan kebenaran. Maka bagi orang-orang yang menyuarakan kebenaran selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Konsekuensi yang pertama adalah dia akan diterima dengan penuh sukacita dan mau merubah dirinya, mengarahkan dirinya ke arah yang lebih baik. Tapi bagi orang yang tidak menerima, dia akan menolak dan memberontak. Dan bahkan ada ketersinggungan di hati. Dan ketika ketersinggungan itu semakin berkecamuk di dalam hati, berkuasa dalam hati, itulah yang menimbulkan rasa dendam. Dan dendam itulah yang melahirkan tindakan untuk berusaha menyakiti orang-orang yang menyuarakan kebenaran itu sendiri. Dan inilah yang dialami oleh Yohanes. Ketika Yohanes menyuarakan kebenaran, dia menegur perbuatan yang tidak baik yang dilakukan Herodes dan Herodias. Adong perselingkuhan di antara halaki, karena memang kalau kita baca dalam sejarahnya, Herodias itu awalnya adalah istri si Filipus, saudara Herodes. Alai terjadi perzinahan, ya kan? Herodias menyukai Herodes, demikian sebaliknya. Dipaingot si Yohanes
Ahado di dok ibana di ayat 10 walu. Di dok si Johannes tu si Herodes. Dan jadi diho anggi borumi. Kenapa? Karena memang itu enggak sesuai dengan hukum Taurat. Kalau kita baca dalam tolu Musa 10 walu ayat 10 onong di dok. Dan jadi rapasom mujol mani haha anggim. Ala naung sampur tu haha anggim. Dan di tolu Musa 20 ayat 21 di dok. Tung sura adong sada bawa nama ngarapas jol mani haha anggina. Haramunan bolon doi ikom mate punudo nasida ala naung niramunan podoman ni haha angginai. Jadi enggak sesuai dengan hukum Taurat. Itu adalah sesuatu yang najis. Idong bahen dipaingot si Johannes donasida. Tapi mungkin dalam istilah sekarang sudah terlalu nikmat menjalin perselingkuhan. Bahasa tentang pala basah, mari dimak. Itulah istilahnya. Berlanjut mah hubungannya. Ya kan? Dan itu menimbulkan sakit hati yang mendalam di dalam hati Herodias. Dan itu menimbulkan ketersinggungan yang benar-benar membuat dia nggak bisa terima. Ido umbahen inang amang nahina holongan. Diambil si Herodias ma kesempatan. Ketika pada waktu itu di dok marulang tahun masih Herodes. Ya kan, dibuatlah sebuah pesta. Dipanggillah di situ para petinggi-petinggi. Dipanggillah di situ para rekan-rekan. Lalu keluarlah guru si Herodias. Kalau dikatakan dalam hal ini si Salome do Guarna. Manortori. Jadi karena dia suka, terkesima, suka sekali dengan tarian guru si Herodiasi. Suka sekali dengan tarian si Salome itu. Lalu apa dikatakannya? Apa yang mau kau minta hadiah dariku akan kuberikan kepadamu apapun. Bahkan di dokonibana satonga sian harajau kipe molo naing pangido ommu lehono kudoi. Iya kan? Kesempatan matong disukum matu inangna. Bah di dokon rajai naking oma inakan. Neng lehonon nama nang nau pangido ma pangidoku inakan. Karena hati yang terluka, dendam yang membara, sakit hati yang mendalam, langsung spontan do diingot ibana, diingot si Herodias, ima si Johannes. Ahama di dokon ibana, pangido mauluni si Johannes. Mintalah kepala Yohanes diletakkan di dalam talam. Di bagas di atas pinggan. Inang amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan hari ini. Adong dona nang piga-piga gabe perenungan di hita. Yang pertama renungan hari ini mengingatkan kita. Jangan biarkan dendam menguasai dirimu. Unang tapaluas dirita ate-ate tarohata dikuasai oleh dendam yang membara, sakit hati yang mendalam unang. Karena apa? Itu akan melahirkan dosa-dosa yang baru. Itu akan melahirkan, menimbulkan kejahatan yang baru. Apalagi dendam itu, sakit hati itu diwariskan sampai ke anak cucu. Bukankah itu yang dilakukan Herodias tu boruna si Salome? Karena ketersinggungan sakit hatinya, karena dia nggak terima ditegur, disuruh borunai gabe perantara laho mangido uluni si Johannes. Inang amang ini dosa besar. Jangan kita sampai mewarisi dendam yang membara kepada anak-anak kita.
Sehingga mereka juga menjadi generasi-generasi yang ikut ambil bagian dalam dendam itu sendiri. Sehingga jatuh ke dalam dosa. Biarlah kita boleh memerdekakan diri kita. Biarlah kita boleh berdamai mohon tuntunan Tuhan. Supaya hati kita boleh dipulihkan. Mungkin memang banyak hal-hal yang menyinggung kita dalam perjalanan hidup. Mungkin heado hita tersinggung alani pakatayon ni dongata naso denggantu hita. Banyak hal yang membuat kita rasanya sakit. Banyak hal yang membuat kita kecewa. Banyak hal yang membuat kita marah. Tapi biarlah kita jangan seperti Herodias. Dikuasai oleh dendamnya sehingga jatuh ke dalam dosa. Mari datang kepada Tuhan. Menyampaikan apapun yang menjadi kekecewaan kita, sakit hati kita. Supaya hati kita dipulihkan. Dan kemudian renungan hari ini mengingatkan kita sebagai umat Kristen. Asa unang hita gabe halak na asal bicara. Asal menjanjikan sesuatu. HP enggak pas situasinya. Dai na dipatupasi Herodes. Alani semangatna, alani gok nilas ni rohana. Asal madidokon ibana nakingani. Pangido manang apapun. Jangan sampai kita mengatakan hal itu kepada anak-anak kita. Apapun akan kuberikan kepadamu, asal kau begini, asal kau begini, jangan. Karena iblis bisa pakai hal itu untuk membuat kita juga jatuh ke dalam dosa. Jangan asal bicara, jangan asal menjanjikan, tetapi berpikirlah matang-matang untuk mengucapkan, mengutarakan perkataan kita. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Herodias yang hatinya telah dikuasai oleh dendam dan benci, dia mengambil kesempatan untuk melampiaskan sakit hatinya kepada Yohanes dengan memakai borunya, yaitu si Salome. Meminta kepala Yohanes diletakkan di atas talam. Dalam tradisi animisme, ya pernah dulu kalau nggak salah, adong do isu-isu taringo tu orang yang memotong kepala. Ya kan? Karena dong do paham nasongoni didokon kepala ni jol main na boy dibayan gabe pengaman jembatan dein natahe atau untuk membuat gedung bertingkat di budokon gabe ulu ni jol mama dibayan di si asa pokoknya nasa ulu mantan ulu ni horbola. Tapi pada umumnya kalau nggak salah dulu waktu kecil aku dibilang mamaku gini, jangan keluar-keluar kaliannya. Nanti diculik kalian, dipotong nanti kepalanya, dibuat dari jembatan. Nah, karena kebetulan di Belawan waktu itu ada pembangunan jembatan. Nanti diculik kalian, ditaruh nanti kepala kalian taruh di bawah jembatan katanya. Ini paham animisme. Tapi memang dalam hal ini Herodes dan Herodias memang adalah orang yang gak takut sama Tuhan. Ya kan? Itu sebabnya dia dengan lantang meminta kepala Yohanes. Dan amang inang, dalam hal ini kita boleh lihat inilah kuasa iblis yang mau menggagalkan rancangan Tuhan. Tetapi apapun dan bagaimanapun tidak ada yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Bahkan sekalipun kepala Yohanes sudah dipenggal, buktinya berita Injil, berita keselamatan, suara kebenaran tetap disuarakan oleh generasi-generasi penerus. Saat Herodes merayakan ulang tahun dan tarian putri Herodias menyenangkan hatinya, ia berjanji mengabulkan apapun permintaan Herodias. Dan ibunya memakai momentum itu, mengambil kesempatan untuk melampiaskan dendamnya. Tapi inilah yang mau dinyatakan kepada kita inang amang yang dikasih oleh Tuhan.
Hati-hati dengan pekerjaan iblis, hati-hati dengan pekerjaan setan yang mau mengganggu kehidupan kita umat percaya. Itu sebabnya ada orang mengatakan demikian, jangan melawan iblis dengan ilmu dan kekuasaan, karena iblis sangat berilmu dan punya banyak kuasa. Jangan melawan iblis dengan fakta, karena iblis sangat pandai memutarbalikkan fakta. Jangan mengajak iblis berdebat, karena iblis pandai merangkai kata dan bersilat lidah. Satu-satunya cara melawan iblis adalah dengan rendah hati dan taat pada Tuhan sampai mati. Karena iblis tidak mampu melakukan hal yang demikian. Hanya itu. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tetaplah menjadi orang-orang yang rendah hati dan pelihara iman kepada Yesus sampai mati. Iblis berkuasa. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun dirongrong untuk mengkecoh, meremukkan pemberitaan Injil. Tetapi ketika kita boleh hidup di dalam Tuhan, berpegang teguh pada iman percaya, iblis akan tidak berdaya. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan hari ini kita boleh lihat Yohanes tahu benar bahwa menegur orang berkuasa adalah sebuah hal yang berbahaya. Ketika Yohanes menegur kebenaran kepada Herodes yang berkuasa, tentunya dia tahu resikonya besar. Tapi ibaratkan mikrofon, ya kita semua tahu apa fungsi mikrofon ya kan? Mikrofon itu digunakan supaya suara kita terdengar. Mikrofon adalah pengeras suara supaya banyak orang mendengar. Yohanes sudah melakukan fungsinya seperti mikrofon yang berfungsi dengan baik. Sehingga suara kebenaran itu harus disuarakan sehingga banyak orang yang harus mendengar dan melihat kuasa kebenaran itu sendiri. Bukankah ini juga yang dilakukan oleh Nabi Amos ketika kita tadi sudah baca dalam nas epistel Amos 7 ayat 6. Amos 7 ayat 1 sampai ayat 6. Ya kan? Amos itu dibenci oleh orang-orang Israel karena dia menyuarakan suara kenabian, suara Tuhan, suara kebenaran. Amos tidak disukai di tengah-tengah bangsanya. Amos memberitakan bahwa Tuhan akan mendatangkan hukuman yang luar biasa jikalau umat itu masih hidup dalam kebebalan, hidup dalam dosa. Apa hukuman yang dikatakan oleh Nabi Amos kepada bangsa itu? Tuhan akan mendatangkan belalang. Inang amang, kalau satu ekor belalang itu bisa kita matikan, diinjak mati. Tapi kalau sudah berjuta-juta, bertriliun datang belalang menghampiri kehidupan umat manusia, itu habis. Gak ada satu tumbuhan pun yang bisa hidup. Kalau kita ingat dalam tulah ke-8 yang terjadi di Mesir, Atedangi, Firaun pada akhirnya menjadi takut karena tulah belalang didatangkan. Dan kemudian apalagi hukuman yang dikatakan oleh Nabi Amos. Tuhan akan mendatangkan api yang luar biasa. Bahkan dikatakan kalau kita baca dalam Amos 6 tadi itu, api itu pun akan mengeringkan samudera. Bayangkan kalau samudera kering dilahap api. Gak ada kehidupan. Orang-orang yang menolak suara kebenaran, Tuhan sendiri yang akan bertindak.
Oleh karena itu Inang Amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menyatakan kebenaran adalah sesuatu perbuatan yang sangat berisiko tinggi, tetapi menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai umat Kristen. Menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah berkompromi terhadap dosa. Jangan pernah berkompromi terhadap ketidakbenaran. Itu sebabnya Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Gak ada di situ setengah-setengah iya, setengah-setengah tidak. Gak ada di situ bilang gak ada jawaban, gak. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Prinsipnya harus dua, hanya dua pilihannya. Itu sebabnya tadi sudah dikatakan orang yang menerima kebenaran, orang yang berani menyuarakan kebenaran ada dua reaksinya. Yang bijak itu merenung, yang bodoh itu tersinggung. Maka orang yang menyuarakan kebenaran itu harus juga mengambil dua sikap. Jika ya katakan tidak, jika tidak katakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Tapi sebagai umat Tuhan kita harus bijaksana dalam menyuarakan kebenaran. Kebenaran harus tetap dinyatakan. Memang berat, resikonya selalu harus ada untuk ditanggung. Resikonya akan berat untuk dihadapi. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, beranilah menyuarakan kebenaran yang berlandaskan kasih kepada Kristus. Itu sebabnya Nabi Amos juga berani menyuarakan kebenaran bukan karena mau memuaskan hatinya, bukan mau memuaskan kebenarannya, bukan. Tetapi karena kasihnya kepada bangsa itu. Ido umbahen ketika dia menyampaikan suara kebenaran, dia pun berdoa kepada Tuhan. Dia meminta belas kasihan kepada Tuhan. Dikatakannya, Tuhan, name mek do di Jakob. Buhado bahenonan jongjong di hadapanmu. Ya kan? Iwa marpamu ati marohami da bangsoi. Artinya memang menegur itu harus dengan berlandaskan kasih kepada Kristus. Bukan pemuasan mohop hati-hati. Beda do kaninang amang. Beda do mengingatkan orang asa puas na di bagasan rohanya beda. Itu makanya Kolose 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi perkataan kita, nasihat kita, teguran kita itu diibaratkan seperti sedang bernyanyi bermazmur untuk Tuhan. Kita menyampaikan kebenaran karena kasih kita kepada Kristus. Inang amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal dalam perjalanan hidup ini mungkin yang mengecewakan kita. Mungkin yang melukai hati kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Beranilah menyatakan kebenaran walaupun resikonya berat. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita dalam ibadah minggu. Ketika kita berani menyuarakan kebenaran, maka Tuhan sendiri yang akan menolong dan memampukan kita. Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita hikmat dan kekuatan untuk melakukan kebenaran dan menyuarakan kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, inang amang yang dikasihi Tuhan, jangan mau
menghabiskan berlalu hari-hari kita dengan hanya berfokus pada hal-hal yang membuat kita tersinggung, yang membuat hal kita kecewa dan segala macamnya. Sehingga hari-hari kita berlalu tanpa sukacita. Sama seperti jika seseorang punya uang 100 juta dan orang lain mengambil 100.000, maka kita akan menangisi dan kita akan tidak mungkin membiarkan yang 99.900.000 itu, sisanya tadi itu yang diambil, hanya menangisi yang 100.000 yang hilang, lalu mengabaikan yang 99.900.000. Kan gak mungkin begitu. Sama seperti hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kita dalam sehari, diberikan kepada kita sehari 86.400 detik. Iya kan? Lalu kita menyia-nyiakan waktu yang sisanya karena kita disinggung, disakiti dalam waktu 10 detik sehingga mengabaikan yang 86.390 detik. Jangan. Biarlah kita pelihara hati kita, hidup kita menjadi orang-orang yang mau memuliakan Tuhan. Orang yang membuat tersinggung, sakit dan segala macamnya itu hanya segelintir. Tapi mari pakai waktu kita yang banyak lagi itu. Yang Tuhan berikan banyak itu pada kita. Pakai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan oleh karena itu inang-amang yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah setia berbuat baik. Jangan takut menyuarakan kebenaran. Dan tetaplah hidup dalam kebenaran itu sendiri. Biarlah kita boleh memakai setiap kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Pakailah itu untuk memuliakan Tuhan dan menyuarakan kebenaran. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi umat pilihan Tuhan yang Engkau panggil dan Engkau utus untuk berani menyuarakan kebenaran. Sekalipun banyak orang yang menolak, sekalipun banyak yang membenci, sekalipun banyak orang yang tidak berterima akan kebenaran yang kami sampaikan, tapi biarlah kami boleh tetap teguh dalam Tuhan, rendah hati, menyampaikan dalam kasih karunia Tuhan, menyampaikan kebenaran itu karena kasih Kristus kepada kami. Tuhan kasihanilah kami, teguhkan iman percaya kami, topang kami. Kalaupun banyak yang mengancam, banyak hal-hal yang membuat kami takut, tapi kami percaya Tuhan jauh lebih berkuasa. Dan itulah yang menopang kami. Dan itulah yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan. Biarlah kami seperti Yohanes yang tetap teguh memberitakan yang benar. Teguh memberitakan firman Tuhan sekalipun banyak tantangan yang dihadapi. Ya Bapa di sorga, biarlah Engkau yang mengurapi kami, mengajari kami untuk terus tekun berbuat baik dan terus bertekun menyuarakan kebenaran di dalam kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup dalam perjalanan hidupnya. Pergumulan perekonomian, berkati pekerjaannya. Biarlah Engkau menambahkan berkat rezeki tengah-tengah kehidupannya, berkati pekerjaannya. Dengan demikian mereka boleh memiliki perekonomian yang baik sehingga tercukupkan semua kebutuhan hidup jemaat Tuhan. Berkati mereka yang juga sedang bergumul dalam rumah tangganya. Tuhan kasihanilah, biarlah Engkau memberkati setiap rumah tangga umat Tuhan. Biarlah cinta Tuhan yang bernaung memberikan damai sejahtera sukacita yang melimpah
dan cinta Tuhan tetap teguh di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dengan demikian di dalam cinta Tuhan juga mereka boleh bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga kehidupan keluarga dalam rumah tangga boleh berbahagia di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang bergumul akan kesehatannya. Bagi jemaat yang sakit, kami mau berdoa buat Amang Sintua Belum Ban Gaul, sehatkan, pulihkan dia. Buat Amang Markus Hotman Silalahi, kami mohon topangan dan lawatan Tuhan. Buat saudari kami Esther Nauli Oktavia Borusi Barani, Tuhan Engkau sembuhkan dia. Kami mohon juga berkati Amang Parulian Leonard Panjaitan. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang berbelas kasih menyembuhkannya. Juga untuk kesembuhan Inang Dr. Lisbeth Boru Manurung, biarlah Engkau juga yang menjamah tubuhnya. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa memohon belas kasihan Tuhan memulihkan hamba Tuhan Amang Sintua Tesi Barani. Ya Bapa, berkati semua jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Pulihkan kesehatan mereka, sembuhkan mereka, berikan kesehatan yang sempurna. Biarlah di hari-hari berikutnya kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji-muji dan memuliakan Engkau dalam persekutuan ibadah dan pertapar-tangyangan. Berkati seluruh jemaat Tuhan Bapa. Pun kami yang hadir di gereja ini, kiranya Engkau berbelas kasih juga memberikan kesehatan yang sempurna bagi kami. Sehingga melalui kesehatan itu kami juga boleh melakukan banyak kebaikan dan boleh melayani, melakukan banyak yang baik melalui pekerjaan dan pelayanan kami dimanapun kami bekerja dan melayani. Ya Bapa di sorga, kami bawa berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Biarlah Engkau membukakan pintu lapangan pekerjaan. Biarlah juga Tuhan yang menopang kehidupan mereka dengan menolong mereka, memberikan keteguhan hati dan semangat yang baru untuk mencari pekerjaan. Dan dalam usaha-usaha yang dilakukan kami percaya yang terbaik dan yang terindah dari Tuhan Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu. Ya Bapa di sorga, untuk setiap program-program pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Depok 1. Berkati Bapa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati seluruh jemaat Tuhan dan juga kami seluruh para halado, sehingga kami boleh bersatu hati, bergandengan tangan, saling mendukung, saling menopang dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah gereja ini boleh membawa sukacita dan damai sejahtera, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, tidak henti-hentinya juga kami berdoa kepadamu untuk program besar yang akan dilakukan di gereja-Mu HKBP Depok 1, yaitu program pembangunan di gereja ini. Tuhan, terlebih di hari-hari berikut, di waktu-waktu yang akan datang, bahkan di minggu-minggu ini pun kami sedang gencar-gencarnya untuk melakukan penggalangan dana. Tuhan, berkatilah kami, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati pekerjaan usaha mereka, sehingga dengan kelimpahan berkat yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu, mereka juga dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk menopang pelayanan di gereja, secara khusus untuk pengumpulan dana pembangunan gereja HKBP Depok 1. Berkati seluruh panitia dan semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan besar itu. Biarlah mereka boleh tetap bersemangat melakukan yang terbaik, memajukan pelayanan di Depok 1 ini, dan kami boleh hidup damai sejahtera bersukacita, dan nama Tuhan tetap kami muliakan dalam setiap jengkal nafas kehidupan kami. Bapa di sorga, ampuni kami akan dosa kami, dan biarlah Tuhan juga yang menopang kehidupan kami ketika kami berpisah satu dengan yang lain. Setelah selesai ibadah ini, kami akan melanjutkan perjalanan kami dan aktivitas kami. Tuhan yang mendahului langkah kehidupan kami, dan Tuhan juga yang memimpin kami kemanapun kami boleh melangkah. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amang inang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, marende mahita sian buku ende nomor 610 ayat sada doho udutna huhu tapasaha mapeliata. Kita
Yesus, ihutonoku, lo Tuhan Yesus, dangoloa surutne. Martang yang mahita tatang yakoma peliata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggando na sauli basa na mauli utus. Hupasat hami masya na nilehom itu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabewap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asaw parhasya kami pilihanon, patimbulhon harajaw mo itongatongan ni huriam doho di portibion, buhay marohana mi marhite-hite tondim, asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami, asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Bagasan dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaur hon ma dame na tutondim. Amin.